lukisan abstraksi tetap membutuhkan suatu referensi, suatu objek yang diacu. Nah, malam ini kita akan melihat contoh menarik dari karya Mas D. Kustrita sebagai tugas kuliah seni lukis Advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis abstrak, kuliah seni lukis Advance di kampus lukis Painting Explorer. Malam ini ketemu lagi di dalam kuliah, tapi mohon maaf terlambat mulainya karena tadi saya ada rapat, jadi baru bisa mulai. Dan kita malam ini akan melihat karya Mas D. Kustrita. Ada dua dan menarik dari keterangan dari konsep yang digunakan Mas Kustrita ya, karena kuliah seni lukis Advance kita membahas tentang konsep karya. Baik, kita lihat dulu. Ada dua yang dikumpulkan hari ini, yaitu tugas 73 ya, sama aja sih kalau Advance ya. Ini nanti akan kita baca data karya dan deskripsinya, dan juga ini yang karya yang dikumpulkan di tugas 74. Baik, kita baca dulu yang terkait dengan abstraksi ya. Kita akan melihat keterangannya. Saya bacakan. Nama D. Kustrita, judul Eksplorasi 065 Blue of the Rain. Ini menarik ya judulnya, Blue of the Rain. Tahun 2024. Judulnya ini sudah bentuknya abstrak seperti ini, tetapi judulnya seperti ini ya, itu sudah mengindikasikan ini karya abstraksi ya. Birunya hujan. Tahunnya 2024, ukurannya 90 cm x 120 cm, bahannya cat akrilik di kanvas ya. Subjek meternya menyusun kebentukan lukisan dengan kombinasi garis, warna, dan cara terkontrol maupun tidak terkontrol. Ini adalah khas dari Mas Kustrita ya. Alhamdulillah Mas Gus, malam Pak Denny hadir sambil ngopi. Oke, Mas Kustrita, betul Pak, mau nyoba abstraksi sedikit-sedikit, tapi tetap dengan konsep yang sudah ada ya. Menarik ya. Dan nanti kita akan lihat, dan juga nanti di tugas satunya lagi kita akan coba eksplorasi hal yang selama ini belum muncul dari karya Mas Kustrita ya, dari pembahasan tugas di 73. Kontennya menyusun bidang-bidang atau objek-objek secara tersamar dengan kombinasi lelehan dan cipratan untuk memunculkan efek seperti hujan, kabut, atau mendung di balik kaca, dan untuk memunculkan efek kontras hanya menggunakan warna terbatas. Ini konsep penciptaannya ya, yaitu memberikan kesan kabut akibat hujan ya di kaca. Terus ini konsep perwujudannya, bagaimana mewujudkannya, yaitu dengan menggunakan warna terbatas. Ide dasar mencoba memaksimalkan tonalitas warna yang terbatas untuk menghasilkan perbedaan gelap terang dan hasil kebentukannya. Nah, ini yang pertama yang akan kita lihat dalam konteks abstraksi. Lalu yang tugas kedua, nama D. Kustrita, judul Eksplorasi 064 tahun 2024, ukurannya 120 x 90 cm. Ini berarti vertikal ya, yang tadi horizontal formatnya. Bahan cat akrilik di kanvas, subjek meternya menyusun kebentukan lukisan dengan kombinasi garis, warna, dan cara terkontrol maupun tidak terkontrol. Ide dasar utamanya dan cara pengerjaannya sama ya, karena ini adalah subjek meter. Konten menonjolkan gerakan spontan, emosi pergumulan, cipratan menyamping dengan background bidang bertumpuk yang sedikit berbeda, yaitu berada di sisi luar dan tidak penuh, serta dengan bayangan guratan kerok meliuk-liuk yang dibuat samar untuk menambah kesan gerakan yang terselubung. Baik, sekarang
kita lihat ini dulu ya. Ini karyanya, dan kalau kita lihat secara detail ya, secara rinci gitu, Mas Kustrita selalu menggunakan berbagai efek ya, berbagai metode di dalam cara melukis. Ini banyak ya, dari lelehan, cipratan, bahkan dengan goresan-goresan. Ini kemungkinan memakai pisau palet ya mungkin ya. Nah, ini adalah suatu modal yang penting ya di dalam seni lukis abstrak seperti ini, dan kita sudah melihatnya bahkan di pameran-pameran, terutama pameran Panting Explorer. Kita melihat kepiawaian Mas Kustrita di dalam mengelola teknik tersebut. Nah, namun ada hal yang tentu saja selalu bisa kita tingkatkan, terutama di dalam konteks abstraksi ini. Nah, kalau kita lihat ide dasarnya, ini kan suatu kaca ya, kaca yang berembun akibat hujan gitu, terus memberikan efek-efek yang artistik. Nah, memang kalau kita misalnya melihat kaca berembun ya karena hujan, itu kan baik di dalam rumah maupun di mobil gitu, itu memberikan cita rasa pengalaman yang apa ya, lebih mungkin kata, semoga tidak terlalu berlebihan ya, sahdu gitu kan. Itu rasa sahdu seperti itu ya, perasaan yang menenangkan, juga ada unsur menenangkannya, tapi sekaligus ada unsur misterinya gitu kan. Karena apa? Karena pemandangan lanskap yang ada di balik kaca tersebut tidak jelas ya, tidak sejelas kalau kaca dalam keadaan tidak basah, kaca dibersihkan itu kan bahkan bisa jadi nyaris seperti tidak ada kacanya. Tapi kalau mendung berembun gitu, pasti dia bentuknya, pemandangannya menjadi kabur. Nah, berarti kan kita coba identifikasi dulu ya. Ketika kita melihat kaca seperti itu, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kesannya seperti apa. Nah, ini memang Mas Kustrita sudah mencoba membuat warna yang cenderung monokromatik ya, warna yang terbatas, karena di dalam remang kaca yang seperti itu bentuknya memang, warnanya memang cenderung terbatas ya, tidak semuanya terlihat, dan itu karena diikat dengan kabutnya itu menjadi warnanya serba nyaris sama, yaitu kalau kita lihat seperti itu kan unsurnya cenderung ke abu-abuan ya, ke abu-abuan, putih, kilatan cahayanya. Tapi nanti menarik kalau misalnya di seberang sana ada cahaya. Nah, ini menarik ya, misalnya kalau kita di dalam mobil terus hujan, kacanya itu hujan deras ataupun berkabut gitu ya, itu ketika melihat di luar sana ada cahaya mobil yang lain, atau di Bangjo misalnya ya, di traffic light, itu semakin artistik ya. Lampu-lampu mobil yang lain itu tampak ya, kalau dia dari depan tampak putih, kadang kuning, tetapi ada juga lampu-lampu yang berwarna merah, misalnya lampu rem ya ketika kita di traffic light, atau lampu kuning, lampu sen, lampu rating gitu kan, itu kan yang berkelap-kelip, atau di Bangjo ya ada lampu hijau. Nah, itu menjadi ketika kita amati ya, itu menjadi elemen-elemen visual ya yang bisa kita aju, dan cara seperti ini nanti diterapkan di dalam
lukisan abstraksi seperti yang sekarang sedang digarap oleh Mas Gusrita ini, itu akan menjadi bentuk visual yang kaya dan kita akan bisa mengabstraksikan objek-objek yang lain. Sebenarnya Mas Gusrita sudah mencoba ini ya, sudah lama ya. Dulu pernah saya ingat mengabstraksikan ini rumput-rumput pagi ya yang tumbuh dan ada di sana cahaya matahari ya, itu menarik gitu, itu menarik ya. Dan ketika mengambil hal seperti ini sebagai satu titik tolak untuk berkarya, kita akan memiliki banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Nah, untuk karya Mas Gusrita ini rasanya ada hal yang perlu lebih diobservasi lagi acuannya, yaitu warna atau bentuk dan ini ya, gilapan-gilapan cahaya yang ada di dalam kaca yang berembun tersebut. Nah, kalau kita lihat kaca yang berembun atau kaca yang basah karena hujan, itu cenderungnya dia bentuknya atau warnanya itu tidak 100% gelap, ya. Tidak 100% hitam, tidak, tetapi dia cenderung abu-abu. Warna dasarnya abu-abu ya. Cenderung keseluruhannya itu seperti tertutup kabut ya. Objek-objek yang ada tertutup kabut, warnanya abu-abu dan objeknya itu tidak tegas. Ketika ada pendar cahaya sekalipun, itu dia akan terbias ya, tidak tegas. Nah, ide atau bentuk-bentuk dasar seperti ini ya, bentuk-bentuk dasar dari suatu objek yang diacu, nah itu agar masih terasa kesinambungannya, agar masih kita bisa menangkap esensi karakternya, itu diusahakan tercermin ya di dalam lukisan kita. Misalnya, kalau kita lihat warna-warna hitam di dalam lukisan ini terlalu dominan ya, terlalu kuat, sehingga kesan abu-abunya kaca yang terkena air itu kurang tercermin. Dan juga kalau terdapat garis yang patahan yang jelas seperti ini ya, ini kan memang biasa kita lihat ya di dalam karya Mas Gusrita, memang udah menjadi ciri khasnya. Nah, namun ketika kita mau mengacu bentuk abstraksi, yaitu kaca yang terkena embun, maka hal seperti ini perlu ditimbang dan tidak ada masalah sih ketika kita sering tampil dengan bentuk-bentuk yang tegas seperti ini di lukisan yang lalu, terus kemudian kita menampilkan tidak terlalu tegas, toh secara keseluruhan juga masih menunjukkan ciri khas karakter dari karya Mas Gusrita, itu tetap bisa digarap ya. Misalnya objek-objek yang setegas ini tidak terlalu dominan dimunculkan. Dominan dalam hal ini kan di tengah dan kontras ya. Di tengah, posisi di tengah dan kontras hitam putih, maka ini akan menjadi cepat tertangkap ya, menjadi center of interest. Nah, karena ini niatannya adalah untuk menggambarkan kaca yang berembun, maka karakter tersebut belum muncul di lukisan ini. Lelehan-lelehan hujannya ini menarik ya, sebenarnya ini sudah ya menggambarkan karakter hujan, oke nih lelehan ya, dan cipratan-cipratannya ini oke. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah
warnanya dan juga bentuknya. Atau Mas Kostita kalau perlu ya menggambarkan mobilnya Mas Kostita itu ya, ketika hujan kan sikat kacanya yang ada di depan itu kan yang bergerak-gerak dua gitu ya, goresan atau bekas tapak gerakannya itu juga bisa menjadi ide bentuk juga gitu ya, menjadi ide bentuk yang tergambar ya di dalam karya ini. Nah, misalnya seperti itu. Tapi itu tidak harus ya, karena itu kan ketika kita menggambar kaca mobil ya, dan ini kan tidak harus kaca mobil, namun yang pasti ada adalah warna yang cenderung keabu-abuan ya, karena itu kabut, dan bentuk yang cenderung tidak tegas karena itu menjadi blur. Nah, itu yang perlu lebih diolah lagi. Gitu untuk karya Mas Kostita yang berjudul Blue of the Rhine. Nah, untuk karya ini ya, ini cenderung konsepnya sama ya, formalisme ya, mengeksplor bentuk-bentuk formal, bentuk formnya saja tanpa suatu ide tertentu dan tanpa satu acuan tertentu ya. Ini pure abstrak, fine abstrak, abstrak murni ya. Dan kita melihat sekali lagi ya kepiawaian Mas Kostita di dalam mengolah ini ya, di dalam mengolah material, mengolah teknik. Saya baca dulu. Menunggu berikutnya ya Pak, ide-idenya semoga tinggal dieksekusi. Orang abstrak, orang kepenak ya. Ini Mas Kostita memang beberapa lama tidak mengirimkan tugas ya, tidak melukis karena kesibukan beliau. Nggak masalah ya, dan ini bisa langsung tampil dua seperti ini. Tapi terus tentu saja saya menunggu karya-karya Mas Kostita. Bahkan saya tetap menanti janji untuk pameran tunggal dengan 100 karya gitu kan. Oke, siap reviewnya Pak, masih berproses. Oke. By the way, fotonya sepertinya jadi agak gelap. Saya pakai warna coklat tua untuk pembeda Pak. Hitamnya di sisi pojokan. Oh, ini coklat tua ya. Oke. Ya, ya. Oke. Oh, ini berarti yang hitam ada di pojokan ya. Oke. Ya. Pas mendung di ruangan pakai lampu malah silau. Oh, oke ya. Ini ya maksudnya hasil fotonya ya. Oke ya. Sekarang coba kita lihat karya yang ini. Kalau karya yang ini ya, ini seperti karya Masko sebelumnya ya, memang eksplorasi medianya, eksplorasi tekniknya luar biasa. Kita bisa melihat teknik yang begitu banyak ya, secara canggih dikomposisikan, dipadukan ya. Coba kita lihat ya, dari cipratan, lelehan, dan yang sangat artistik ini segrafitonya, keroknya ya, teknik keroknya, dan juga kekhasan Mas Kostita adalah airbrushnya ya, semprotannya dengan ditutup isolasi atau ditutup suatu penghalang gitu ya, teknik-teknik yang dipakai di dalam teknik batik kan seperti itu kan. Nah, ada dua hal yang akan saya coba sampaikan ya untuk lukisan ini. Pertama adalah karena tekniknya ini saling padu ya, saling bertumpuk, saling mengena. Coba kita perhatikan ya, kerokannya ini bersatu padu dengan lelehannya, dengan cipratannya, dengan airbrushnya, maka
uh, kita justru kurang bisa menikmati atau efek tersebut justru kurang tampil maksimal. Misalnya ini sebenarnya kan sangat artistik ya, kerokannya ini, sgrafitonya ini. Tetapi dia ter tertimbun ya, tersaingi ya dengan teknik-teknik yang lain ya, apalagi dengan cipratan yang paling di atas ini, maka ya artistiknya teknik ini jadi kurang tereksplorasi ya, kurang muncul. Coba mungkin suatu saat diberi kesempatan untuk dimunculkan, dieksplorasi, tidak sekedar menjadi backgroundnya saja ya. Mungkin sekarang nggak apa-apa ya, karena Mas Kus kan mencoba selalu mengeksplorasi ya. Namun suatu saat perlu memberikan kesempatan juga teknik ya, mungkin pada seri tertentu atau lukisan tertentu teknik sgrafitonya, teknik kroknya ini menjadi yang paling dominan. Lalu suatu saat kita memberikan kesempatan dominasi teknik leleannya, lalu cipratannya. Nah, itu nanti dia akan tampil menjadi paling dominan ya terhadap efek-efek yang lain. Oke, ini pertama yang ingin saya sampaikan ya. Nah, hal yang kedua saya baca dulu. Pas mendung jadi kesenangan juga Pak, kangen dolanan juga. Oke. Ya memang ada dua kenikmatan ketika kita melukis, apalagi ketika kita mengeksplor teknik. Pertama adalah kenikmatan di dalam berkaryanya itu sendiri, dan itu kan tidak bisa digantikan ya, tidak tergantikan. Kenikmatan di dalam proses melukis itu satu kenikmatan tersendiri ya, passion tersendiri. Maka seniman-seniman, khususnya untuk seniman-seniman yang cenderung seniman modern, seniman konvensional juga ya, bukan seniman posmo, sebagaimana saya juga, itu sayang kalau kehilangan kenikmatan proses berkarya ini, yang itu menjadi tidak penting, tidak signifikan untuk seniman-seniman kontemporer ya, seniman-seniman postmodern yang cenderung mengagungkan atau terlalu memposisikan konsep sebagai faktor utama. Maka dia tidak peduli di dalam proses ini, prosesnya itu bisa dikerjakan siapapun, termasuk dikerjakan oleh artisan ya, tidak dikerjakan sendiri. Dia mencari seorang artisan, seorang pembantu seniman gitu ya, pembantu artis untuk mengerjakannya. Dan ini kan pernah menjadi polemik juga. Nah, bagi seniman-seniman yang memang mengejar kenikmatan proses, ya itu tidak bisa diterima ya, kondisi lukisan dibuat oleh artisan. Nah, saya kira saya kira sama dengan Mas Kos, yaitu mencoba menikmati dan memang merasa menikmati di dalam prosesnya. Saya sangat menikmati terutama ketika melukis cat air misalnya. Itu prosesnya memang tidak tergantikan ya. Siapa ngatur emosi dan energi juga, betul sekali Pak. Plong gitu ya, karena sudah lama nggak berkarya ya, berkarya menemukan goresan-goresan kuasa ya, nikmat. Itu memang ketika kenikmatan melukis itu sudah ada, itu hasilnya seperti apapun gitu ya, itu sudah
tidak masalah ya. Ketika saya melukis cat air yang penuh teknik, dengan teknik wet on wet misalnya, itu sudah menikmati, merasakan pengalaman artistik di dalam berkarya. Dan hasilnya itu bonus ketika kita melihat hasil yang menarik. Tetapi tidak masalah juga ya ketika kita kok ndelalah tidak seperti yang kita inginkan ya. Nah, yang kenikmatan kedua tentu saja kenikmatan ketika kita melihat hasil. Untuk lukisan Mas Kus ini ya, ini tentu sudah menunjukkan kemampuan di dalam teknis yang sudah memiliki pengalaman untuk mengeksplorasi media. Itu. Terus hal yang penting kedua yang ingin saya sampaikan ya, mumpung Mas Kustrita menggarap ini. Nah, gini, ini tantangan kalau ini nggak harus dilaksanakan Mas Kus ya, hanya tantangan aja. Ketika saya melihat ya, mengamati karya-karya Mas Kus dari awal sampai sekarang untuk periode abstrak yang ini ya, abstrak atau abstraksi yang ini, hal yang tidak pernah saya lihat adalah goresan kuas, goresan tangan secara langsung, sebagaimana garis-garis ya yang muncul di dalam sketsa. Garis tangan secara langsung, spontanitas garis tangan manual. Kenapa saya sampaikan seperti itu ya? Pertama begini, kalau kita lihat di karya-karya Mas Kus ini, keseluruhan materialnya atau keseluruhan tekniknya, keseluruhan objek yang muncul itu adalah efek-efek yang terjadi tidak dari goresan tangan secara langsung. Misalnya cipratan, itu kan dicipratkan ya. Kita tidak menggunakan sentuhan langsung tangan kita terhadap kuas untuk menggaris. Lalu misalnya di dalam airbrush ya, yaitu sama kan, kita ditutup terus airbrush kita tidak langsung goresan tangan itu menyentuh kuas. Demikian juga leleannya, cipratannya, kerokannya. Kerokannya masih mending ya, tetapi kerokan yang seperti ini kan cenderung bentuk berpola. Nah, yang belum pernah saya lihat ya di dalam karya Mas Kus adalah garis tangan ya yang itu digoreskan langsung di dalam lukisan. Padahal Mas Kus kan memiliki kemampuan itu ya. Kalau kita lihat sketsanya, bentuknya presisi, bentuknya kuat, garisnya mengalir, garisnya tidak ragu. Nah, mungkin ini suggestion ya. Ini saran ya. Nah, mungkin pada beberapa karya mendatang itu perlu juga menghadirkan goresan-goresan tangan yang dihadirkan secara langsung seperti ini, dan itu nanti yang akan sekaligus memunculkan kemampuan artistik, kemampuan spontanitas garis kita. Mungkin karya-karya Mas Kus ya, misalnya kita kita ajukan open call misalnya, atau kita ajukan suatu kompetisi misalnya, memang belum terdeteksi kemampuan garis sang senimannya itu, belum tereksplorasi ya, belum muncul. Nah, ini akan menjadi sangat artistik ya, dan akan semakin terasa personal ketika hal itu dimunculkan. Misalnya setelah selesai seperti ini, atau dari awal ya, itu memang ada beberapa garis-garis ya yang dibuat secara spontan lewat tangan Mas Kustrita, yang kemudian dieksplorasi ya. Itu ada di dalam lapisan layar-layar ini, bahkan ada di depannya gitu ya. Dan itu akan memunculkan, oh ini memang garis seorang pelukis, yang seorang seniman yang sudah terlatih. Itu ya. Itu saya kira hal yang terpenting yang pengen saya sampaikan setelah melihat banyak sekali karyanya Mas Kustrita. Oke, siapa? Oke, terima kasih Mas Kus ya. Baik, sekarang kita coba nilai. Karya ini memang seperti tadi ya, untuk
menggambarkan itu belum terlalu tampak ya, dan kekakuan-kekakuan seperti ini memang masih kurang apa ya, kurang enak ya untuk menggambarkan abstraksi kaca yang terkena embunnya. Ya, ini B plus ya. Ini B plus. Oke. B plus 68. Lalu yang ini ini ya, sayangnya tabrakannya itu yang kurang efektif ya. Tabrakan persaingan antara teknik itu ya. Ini ya BA berani, BA. Oke. 78 ya. Nah, oke rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Terima kasih banyak Mas Gustrita yang sudah membuat karya ya, yang digarap dengan keseriusan yang tinggi ya. Saya sangat senang, dan bagaimana Mas Gus itu menjaga semangatnya berkarya ini juga luar biasa. Ini adalah salah satu hal penting ya di dalam seniman untuk eksis di dalam dunia seni. Terima kasih di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita explore.